Mas Yusuf baru kayaknya. Oke? Masya Allah. Saya ngerayan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini walaupun hujan, Allah Subhanahu wa taala masih bisa atau masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa sholat berjamaah, kemudian menghadiri majelis ilmu, dan ini insya Allah termasuk niat yang baik. Nabi SAW mengatakan atau bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana sholat wajib, ternyata menuntut ilmu juga wajib. Makanya termasuk hal yang seharusnya kita lakukan, ada program walaupun kita sudah berumur, terus mengupgrade ilmu kita, terus meningkatkan keilmuan kita. Selain itu adalah ibadah, menuntut ilmu juga merupakan kenikmatan tersendiri, ya kan? Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita teruskan pembahasan tentang fikih kurban. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa satu sapi atau satu ekor unta ataupun yang sejenis dengan sapi itu bisa mencukupi 7 orang. 7 orang ini adalah bilangan maksimal. Artinya kalau seandainya ada satu sapi kok yang berkurban hanya 1 orang, 2 orang ataupun 3 orang yang iuran, maka hukumnya boleh boten? Boleh sekali. Bahkan yang lebih utama, nanti akan kita bahas lagi, kurban yang paling utama niku nopo? Untakah? Atau sapikah? Atau kambingkah? Jawabannya adalah unta yang paling utama. Kemudian sapi. Kemudian baru kambing. Itu kalau disembelih oleh 1 orang. Jadi kalau seandainya ada 1 orang, yang satu nyembelih sapi. Tapi ini sapi hanya milik dia saja. Yang satu hanya menyembelih kambing. Maka yang lebih utama adalah yang menyembelih sapi, ya kan? Kalau itu milik sendiri, tapi kalau bareng-bareng wallahu a'lam mungkin sama saja, Pak. Nah, atau mungkin yang lebih utama adalah kambing 1 ekor karena Nabi SAW menyembelih kambing 1 ekor. Kemarin kita juga sudah membahas ternyata 1 kambing itu hanya boleh 1 orang. Artinya kalau seandainya ada sebuah lembaga pendidikan, sekolah misalkan, mewajibkan setiap siswa untuk iuran Rp20.000 untuk latihan kurban. Kalau seandainya kurban itu disembelih atas nama seluruh siswa, maka sah mboten, Pak? Mboten sah nggih, Pak, nggih. Karena 1 kambing mewakili 150 siswa. Mboten sah. Biar sah bagaimana? Nah, dirubah akadnya. Misalkan seluruh siswa menghadiahkan atau menyedekahkan uang sebesar Rp20.000 kepada penjaga sekolah misalkan, karena beliau fakir.
Jarang Pak ya, penjaga sekolah kok kaya raya Pak ya? Ada nggak Pak? Ada buatan Pak? Buatan? Buatan Pak nggih. Nah, yang jaga sekolah biasanya orangnya fakir. Nah, disedekahkan kepada si fakir, kemudian nanti sembelihan itu disembelih atas nama si fakir tadi. Oh misalkan namanya Pak Slamet, ampun nek wonten kesamaan nami Pak nggih. Nah, misalkan namanya Pak Slamet. Yang nyembelih atas nama Pak Slamet itu kurban untuk keluarganya Pak Slamet. Nanti yang dapat pahala adalah keluarganya Pak Slamet. Siswa yang beriuran 20.000 itu dapat pahala apa? Dapat pahala sedekah. Itu baru sah dikatakan sebagai hewan kurban. Tapi kalau seandainya seperti tadi Pak, 1 ekor kambing kok bismillah, ya Allah terimalah dari keluarga besar sekolah negeri A misalkan. Nah, itu tidak dikatakan sebagai hewan kurban yang seperti ini. Baik. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya Pak. Mana yang paling utama untuk kurban? Tadi sudah saya singgung, ternyata jumhur ulama berpendapat yang paling utama digunakan untuk berkurban adalah unta kalau berasal dari 1 orang. Kemudian sapi kalau berasal dari 1 orang. Kemudian kambing pasti berasal dari 1 orang. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda yang artinya Pak, biar saya agak cepat, saya bacakan artinya langsung. Barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, lengkap Pak, artinya seluruh tubuh itu basah kuyup, lalu berangkat ke masjid, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Ketika dia berangkat di jam pertama di pagi hari antara jam 6 sampai jam 7, jam 6 sampai jam 7 Pak, atau jam 7.15, itu seolah-olah dia berkurban seekor unta. Kemudian kalau seandainya dia berangkat di jam kedua, jam 7:15 sampai sekitar jam 8:15, itu seolah-olah berkurban seekor sapi. Berarti unta dengan sapi lebih utama mana? Unta. Kemudian kalau dia berangkat di jam yang ketiga, seolah-olah dia berkurban kambing. Kalau dia berangkat di jam yang keempat, seolah-olah dia berkurban seekor ayam. Kalau dia berangkat di jam yang kelima, seolah-olah dia berkurban telur. Ini hadisnya bunyinya seperti itu. Berangkat di jam yang pertama, berangkat di jam yang kedua, berangkat di jam yang ketiga. Nabi membagi waktu Jumat antara terbitnya fajar sampai datangnya khotib waktu duhur itu menjadi 5 bagian. Tinggal dibagi saja waktunya Pak, tinggal dibagi saja. Bukan yang berangkat pertama kali, karena kalau yang berangkat pertama kali bisa saja jam 11 baru ada 1 orang. Itu bukan berarti orang itu dapat 1 ekor unta. Dia tetap mendapatkan 1 buah telur, seolah-olah bersedekah sebuah telur, walaupun berangkatnya pertama. Kenapa Ustadz? Oh dia berangkatnya jam 11 kok. Beda kalau pertamanya di jam 6 pagi misalnya. Cepat kok jam 6 Ustadz harus ngopon di masjid. Ya, wallahu a'lam. Bisa dikerjain, bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Qiraatul Quran misalkan, atau itikaf misalkan. Baik. Kita lanjutkan ke permasalahan yang berikutnya. Yang terbaik dari jenis hewan kurban. Permasalahan yang ke-22 di buku elektronik yang sudah saya bagikan Pak. Jenis hewan kurban yang paling utama adalah hewan yang paling gemuk. Yang paling gemuk. Paling banyak dagingnya, sempurna bentuk fisiknya, dan bagus penampilannya. Nek didelengki nyenengke. Masya Allah, senang langsung. Itu yang paling utama Pak. Kan tidak ada orang yang melihat hewan kurus kok kemudian senang. Kering senang ya, nggak suka. Yang paling tinggi berarti Pak, tinggi, gagah, nah itu insya Allah yang terbaik. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha baik. Suka menerima yang baik. Maka yang paling baik dari hewan kurban itu yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, sempurna fisiknya,
dan bagus penampilannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyembelih dengan seekor domba jantan yang putih bercampur warna hitam. Mungkin kendit Pak nggih. Kendit niku napa? Wedhus mendel apa? Putih hitam tapi dikalungi warna putih. Apa kebalik Pak? Kalau kok rada lali. Nek kendit niku. Kados niku Pak nggih. Kambing putih tapi perutnya ada melingkar warna hitam. Bagus saja nafik Pak nggih. Bukan itu maksudnya. Nabi SAW itu menyembelih kambing warna putih ada campuran warna hitamnya dan bertanduk. Artinya itu pemandangan yang bagus sekali bagi seekor kambing. Maka beliau SAW gunakan sebagai hewan kurban. Ini semakin kambing itu baik dari segi penampilannya, maka semakin utama untuk digunakan berkurban. Tapi kalau seandainya kita mampunya membeli wedhus sing rada napa? Uru misalkan, sing endep, sing cilik. Kalau mampunya segitu, ya lebih baik daripada tidak sama sekali berkurban nggih Pak nggih. Isone mong sing rega 1,5 juta yo belikanlah daripada tidak berkurban sama sekali. Biasanya orang itu pengen nek sing paling apik, nek ora paling apik mending ora. Nah, salah. Daripada tidak sama sekali, lebih baik yang agak bagus tapi tetap berkurban. Baik. Kemudian poin berikutnya, poin yang ke-23, syarat usia hewan yang boleh digunakan untuk dikorbankan. Ya kan? Nabi SAW itu menentukan, janganlah kalian menyembelih kecuali yang sudah musinnah. Musinnah artinya cukup umur. Artinya yang cukup umur, musinnah. Dan masing-masing hewan kurban itu beda-beda cukup umurnya. Kalau unta itu sudah berumur 5 tahun, masuk ke 6 tahun. Kalau itu sapi, sudah sempurna 2 tahun, masuk ke umur tahun yang ke-3. Kalau kambing Jawa itu harus sudah sempurna 1 tahun, masuk tahun yang kedua. Walaupun giginya belum tanggal tidak masalah, yang penting sudah masuk tahun yang kedua. Tahun apa maksudnya? Tahun Hijriah Pak. Kalau dalam syar'i itu yang menjadi patokan bukan tahun Masehi, tapi tahun Hijriah. Kacanya enggak banyak ya Pak. Kacanya tidak banyak. Tapi kalau kambing jenis domba, wedhus gembel nih Pak, ternyata seandainya masih berumur 6 bulan, masuk bulan yang ke-7, itu sudah diperbolehkan untuk dikurbankan. 6 bulan setengah tahun, itu cempe berarti. Tapi itu kalau terpaksa Pak, kalau terpaksa. Berarti jenengan kalau seandainya punya uang 1 juta, belikan cempe umur apa? 7 bulan sing wadon maning. Sah mboten niku? Sah Pak. Ternyata tidak disyaratkan, bukan tidak disyariatkan Pak, tidak disyaratkan. Beda Pak nggih. Ini cuma keselipan huruf I saja beda. Tidak disyaratkan harus jantan, harus laki-laki, tidak. Hewan kurban itu boleh perempuan, boleh betina. Walaupun orang umum. Kita bicara boleh atau tidak bolehnya. Tapi yang utama tetap apa? Jantan. Sing apik, sing gede. Tapi kalau sudah betina, kemudian agak kecil, ya boleh. Tetap boleh. Apalagi itu sesuai dengan kemampuannya. Bisa lebih utama dibandingkan yang bagus tapi berasal dari orang yang kaya. Karena itu kemampuannya orang seperti itu. Nabi SAW pernah mengatakan betapa banyak orang yang bersedekah dengan 100 dirham itu bisa mengungguli seorang yang bersedekah 100.000 dirham. Kenapa? Karena yang niat yang ada dalam hati yang membedakannya. Baik. Kemudian poin berikutnya judulnya adalah hewan kurban itu harus milik sendiri.
tidak boleh milik orang lain. Boleh menyembelih milik orang lain kalau dia wakil, ya kan? Oh, dia mendapatkan amanah untuk menyembelih sembelihan orang lain, itu boleh. Tapi kalau dia tidak mendapatkan amanah, tidak boleh, ya kan, menyembelih sembelihan orang lain. Hewan itu bisa pindah tangan dengan cara apa? Tidak harus dengan cara beli, Pak. Bisa karena hadiah. Hadiah maksudnya apa, Pak? Pemberian. Dalam istilah syar'i itu ada istilah sedekah, ada istilah hadiah. Kalau sedekah itu pemberian dari orang yang levelnya lebih tinggi ke level yang lebih rendah, itu namanya sedekah. Ya kan? Kalau hadiah itu pemberian dari yang selevel. Ya kan? Orang miskin memberikan kepada orang miskin. Itu namanya hadiah. Orang kaya memberikan kepada orang kaya. Itu hadiah. Kalau orang kaya memberi kepada orang miskin namanya sedekah. Ya kan? Itu di antara perbedaan antara hadiah dengan sedekah. Ini mendapatkan kambing dari hasil hadiah. Diberi sama si Pak ini. Insya Allah. Anu kenapa? Udah diberi aja. Atau dari warisan. Juga bisa Pak ya. Mendapatkan warisan kambing. Ya kan? Atau ada kambing yang lahir. Atau cara halal yang lainnya. Memang diberi, sedekahi seekor kambing juga bisa. Itu syarat kurban. Harus kambing milik sendiri. Tidak boleh kambingnya orang lain. Boleh menyembelih kambing orang lain. Kapan? Ketika dia adalah wali bagi anak yatim. Anak yatim kan bapaknya meninggal Pak ya. Ini walinya siapa? Oh pamannya. Walinya siapa? Oh kakak laki-lakinya. Maka kakak laki-laki atau pamannya itu boleh menyembelih hewan kurban diambil dari harta anak si yatim. Kalau seandainya anak yatim itu pengen untuk berkurban dan hartanya banyak. Ketika berkurban tidak merugikan anak tersebut. Misalkan anak itu mewarisi harta bapaknya 2M misalkan, ya kan? Ya kurban 1 ekor kambing tidak masalah Pak nggih. Beda kalau seandainya anak itu hanya mewarisi 10 juta dari bapaknya. Kurban modus siji ya langsung apa Pak? Langsung berkurang banyak hartanya, ya kan? Maka tidak boleh wali anak yatim ini berlaku memudorotkan hartanya anak yatim. Baik. Kemudian poin berikutnya, waktu menyembelih yang sah. Jadi menyembelih itu ada waktu yang ditentukan oleh syar'i. Syariat itu ketika mensyariatkan sebuah ibadah itu dibatasi dengan waktu. Permulaannya ada, akhirnya juga ada. Di antara permulaan dengan akhir, itu ada waktu yang paling utama itu kapan? Nah, itu dibahas semua. Waktunya dimulai ketika selesai sholat id. Pak, ketika selesai sholat idul adha, bukan idul fitri Pak. Beda server Pak ya kalau idul fitri. Dimulai setelah sholat idul adha. Dan disunahkan segera. Artinya cepat-cepat. Jangan nunggu jam 10 atau jam 11 baru nyembelih. Kalau bisa segera. Makanya disunahkan sebelum berangkat sholat idul adha itu tidak makan. Agar makan dari sembelihan. Tapi kalau makannya bukan dari sembelihan ya makan saja tidak masalah. Ya kan? Makan saja sebelum sholat idul adha. Baik. Waktunya kapan? Dimulai dari setelah sholat idul adha, diakhiri sampai kapan? Tenggelamnya matahari di hari tasyrik yang ketiga. Hari tasyrik itu adalah hari yang ke-11, hari yang ke-12, dan hari yang ke-13 dari bulan Dzul Hijjah. Ini istilahnya dinamakan dengan hari tasyrik. Berarti waktu menyembelih itu ada 4 hari. Ada berapa? 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal
12 dan tanggal 13. Yang paling utama itu yang mana? Semakin cepat semakin baik. Karena termasuk perbuatan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian. Amal kebaikan itu sunnahnya disegerakan. Dan menyembelih termasuk amal kebaikan. Disegerakan. Khawatir nek nunggu ngesuk-ngesuk wedhuse keburu mati. Ya kan? Atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Dan terakhir adalah sebelum tenggelamnya matahari di hari ketiga hari tasyrik di tanggal berapa tadi? 13. Ustaz, boleh nggak menyembelih di malam hari? Boleh tidak? Begini nyembelih orang umum kayak. Nah, gimana? Boleh tidak Pak menyembelih di malam hari? Boleh, tidak ada larangan. Boleh saja menyembelih di malam hari. Nek gelem. Dipanggil nek gelem. Bengi-bengi repot wayahe ngasuh Pak. Tapi kalau seandainya keadaan memang menurut seperti itu nggak masalah. Tidak ada hukum makruh atau dilarang enggak, silahkan. Seperti mengebumikan jenazah di malam hari, ya kan? Dulu sudah kita bahas Pak di fikih jenazah. Kalau seandainya memungkinkan, maka enggak masalah Pak, mengubur jenazah di malam hari. Menyembelih juga seperti itu. Tapi sebagai ulama mengatakan yang lebih utama itu di siang hari. Karena apa? Ibadah menyembelih itu adalah syiar yang harusnya nampak. Syiar Islam yang harusnya nampak, bukan disembunyikan. Makanya menyembelih hewan kurban itu, kalau mau disaksikan oleh anak-anak, diundang anak-anak itu ke masyarakat, ayo deleng ini, lihat sini, kita sedang menyembelih hewan kurban. Ya, sambil diajari tentu Pak Anggi, ini menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh untuk yang lainnya. Kita menyembelih harus seperti ini, harus berlaku lembut kepada hewan. Ayo nanti kalau pas sembelih kita takbir ya, jangan diam saja, ya kan? Kita takbir, kan? Agar melihat syiar Islam yang nampak ini, apa itu? Menyembelih hewan kurban, ya kan? Jangan dihalangi anak-anak untuk melihat penyembelihan Pak, tidak bagus. Anak-anak harusnya lihat, agar apa? Agar mentalnya kuat Pak. Jangan anak laki-laki yang deleng PT disembelih wedi Pak. Jangan anak laki-laki takut sama darah. Ada tipe orang yang kalau lihat darah pingsan. Jangan kayak gitu Pak. Atau jangan-jangan ada di antara jenengan yang belum pernah nyembelih ayam Pak. Usahakan pernah Pak. Allah. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan kondisi fisik hewan kurban. Syarat lain dari hewan kurban harus bebas dari cacat yang membuat tidak sah. Harus bebas dari cacat. Kondisi hewan kurban itu harus baik. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik, maha indah, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Di sana ada cacat yang memang disebutkan jelas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak diterima seandainya hewan kondisinya seperti itu. Ada 4 cacat Pak. Nabi berkata, tidak sah berkurban dengan hewan yang pertama, matanya buta sebelah dan jelas kebutaannya. Buta sebelah Pak Nggih. Berarti kalau buta dua-duanya lebih-lebih Pak Nggih. Buta sebelah saja tidak boleh, apalagi buta keduanya. Dan itu jelas terlihat. Misalkan yang satu hitam bisa melihat, yang satu kok putih burak banget. Nah itu tidak boleh digunakan untuk kurban. Ini yang pertama. Kemudian yang pincang, jelas pincangnya. Pincang, misalkan kakinya satu pendek, kalau jalan itu pincang, itu tidak boleh. Yang sakit dan jelas sakitnya, kon ngadeg ora iso misalkan. Hewan disuruh berdiri kok nggak bisa. Oh sakit ini.
Nggak boleh digunakan untuk berkurban. Yang kurus kering, nah dicekel apa? Balung tok. Nah, itu juga tidak boleh digunakan untuk berkurban. Itu. Yang seperti itu saja tidak boleh, apalagi yang melebihi tadi yang 4 saya sebutkan. Orang tuh sikil, orang oleh, ya kan? Enggak sah. Itu penyakit yang jelas. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya. Hewan yang dikebiri, Pak. Nah, hewan yang dikebiri. Hewan yang dikebiri ini apa? Hewan yang diambil alat kelaminnya, Pak. Biasanya para ulama itu menjelaskan atau ahli perhewanan, Pak, menjelaskan hewan kalau dikebiri, jantan kalau dikebiri itu dagingnya, katanya sih saya belum pernah praktek juga, Pak. Kan kita tidak masalah mengungkapkan katanya para ahli, Pak, ya. Itu dagingnya lebih baik, lebih banyak, lebih gemuk. Maka tidak masalah kalau seandainya seorang itu mengkebiri kambing dengan tujuan untuk dikurbankan. Biar tujuannya apa? Lebih gemuk, lebih banyak dagingnya. Dan praktek mengkebiri hewan itu tidak hanya sekarang, dari dulu juga sudah ada. Buktinya apa? Nabi SAW pernah kurban dengan hewan yang dikebiri. Gimana? Pernah kurban dengan hewan yang dikebiri. Sebagaimana beliau SAW juga pernah berkurban dengan hewan yang tidak dikebiri. Jadi dua-duanya boleh digunakan untuk berkurban. Yang dikebiri itu baik, yang tidak dikebiri juga baik. Ini hewan yang dagingnya lebih banyak. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Penetapan hewan sebagai hewan kurban. Penetapan hewan sebagai hewan kurban. Hewan, kambing misalkan, akan dianggap sebagai hewan kurban jika sudah ditentukan oleh seseorang. Misalkan si A sudah berkata di antara hewan ternak, ya kan? Nah, ini kambing ini tak kurban ke besok. Kambing ini saya akan kurbankan besok. Ya kan? Yang hitam misalkan, yang hitam saya kurbankan besok. Maka kalau sudah terucap seperti itu, dia nggak boleh membatalkan. Nah, orang sidolah, nggak boleh seperti itu. Kalau sudah diucapkan, sudah tidak boleh dibatalkan. Atau yang kedua caranya apa? Dia sudah membeli kambing dengan niat untuk dikurbankan, maka nggak boleh di cancel nih, Pak. Atau dijual lagi, tak dulu baiklah. Kayaknya gue tuku HP mending yuk. Nah, nggak boleh ya seperti ini. Konsekuensinya apa lagi kira-kira? Konsekuensinya kalau seandainya hewan itu mati atau hilang dicuri orang, disebabkan karena keteledoran, maka wajib mengganti, Pak. Misalkan, wedhus kok bengi-bengi dikencang yang ngarep rumah nggak ditunggoni, Pak. Nah, tahu-tahu besok paginya hilang. Ini teledor seperti ini. Harusnya kambing kalau malam hari ditaruh di kandang, kandangnya digembok. Ya kan? Kalau seperti ini dia teledor, dia wajib mengganti kambing yang hilang tadi. Jelas Pak, insya Allah. Kalau seandainya hewan sudah ditentukan, ini kambing yang hitam ini mau saya kurbankan, maka tidak boleh dikasihkan ke orang lain. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan atau disedekahkan kepada orang lain. Boleh disedekahkan atau diberi kepada orang lain. Kapan? Ketika dia ingin mengganti dengan kambing yang semisalnya atau dengan kambing yang lebih baik. Tapi kalau seandainya menggantinya dengan kambing yang lebih buruk, maka tidak boleh. Nah, ini terkadang yang kurang kita pahami. Wis daftar, wis tuku napa? Sapi, kok ngerti-ngerti cancel tanpa alasan yang jelas. Ini tidak diperbolehkan.
Kata niku Pak nggih, wallahu taala alam bisawab. Baik. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Menyembelih sendiri itu lebih utama. Menyembelih sendiri itu lebih utama bagi orang yang berkurban. Kalau seandainya tegel, punya mental, dia bisa menyembelih, tahu syarat-syarat menyembelih itu apa, maka lebih baik dia menyembelih hewan kurban sendiri, tidak mewakilkan kepada orang lain. Lebih terasa Pak berkurbanin jenengan ketika mengalirkan darah. Tapi kalau seandainya mau mewakilkan juga tidak masalah. Tolong disembelihkanlah, saya kayaknya orang tegel nyembelih wedhus orang tegel. Jangan kambing, ayam saja tidak berani atau tidak tega, ya kan? Maka tidak masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih 100 ekor unta. Bayangkan, 100 ekor unta. Beliau menyembelih 63 ekor sendiri dengan tangan beliau. Setelah itu baru kehitungan 64 beliau mewakilkan penyembelihannya kepada Ali bin Abi Thalib. Artinya dari hadis ini kita bisa ambil hukum seorang lebih baik menyembelih sendiri, kemudian kalau seandainya ada halangan baru diwakilkan ke orang lain, nggak masalah. Ya kan? Tapi dilihat juga orang yang menyembelih itu bagaimana kondisinya. Jangan sembarang orang. Para ulama mengatakan disunahkan atau seharusnya sepantasnya yang diwakilkan atau yang mewakili kita untuk menyembelih hewan adalah orang yang soleh. Adalah orang yang paham tentang aturan syar'i. Bukan sembarang orang. Karo ngudut, karo nyembelih. Lali orang mau bismillah. Nah, boleh seperti itu Pak. Harus orang yang paham dengan aturan menyembelih yang syar'i. Biar apa? 100% halal sembelihan kita, tidak ada keraguan-raguan. Karena ada khilaf di antara ulama, oh ini kalau hewan disembelih tidak membaca bismillah halal atau haram, itu ada khilaf. Kita kan enggak ingin hewan sembelihan kita menjadi ranah khilaf para ulama kan. Kita pengen sepakat semua ulama tentang sembelihan kita tuh harus halal. Pengen seperti itu. Tidak ingin sembelihan kita ada yang mengatakan ini haram, ya kan? Karena apa? Tidak baca bismillah. Makanya sebaiknya yang menyembelih hewan kita kalau seandainya terpaksa, maka pilihlah orang-orang yang soleh, tokoh masyarakat atau ustadznya atau kiainya, tidak masalah. Baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Apa itu? Di sana ada larangan. Tapi ini sifatnya makruh Pak. Bagi orang yang sudah berniat untuk kurban atau sudah menentukan kambing kurbannya, dilarang untuk memotong rambut manapun itu dari bagian tubuhnya, ya kan? Memotong kuku atau mengambil kulitnya. Biasanya kan nyuwek-nyuwek ini Pak nggih, ujung jempol Pak ya. Suwek-suwek Pak nggih. Itu enggak boleh. Kapan? Ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Tidak diperbolehkan motong rambutnya, motong kukunya, nyabut bulu ketiak, atau bulu lainnya tidak boleh. Menyobek kulit juga tidak boleh. Bagi siapa? Orang yang berniat kurban. Adapun keluarganya tetap diperbolehkan. Misalkan yang menyembelih saya di keluarga. Istri boleh potong rambut, bapak saya boleh potong rambut, ibu saya boleh potong rambut. Kalau saya tidak boleh. Tapi ini hukumnya makruh, tidak sampai ke tahap haram. Kalau seandainya karena ada kebutuhan, misalkan ini kuku panjang banget kalau tidak dipotong ini mengganggu sekali, maka potong nggak masalah. Kalau seandainya rambut ini tumornya kayak banget, harus dipotong sangat mengganggu sekali, maka boleh dipotong, ya kan? Dan juga kalau seandainya lupa, ya kan, dia kurban tapi di hari ketiga sudah menjadi kebiasaan dia hari Jumat potong kuku misalkan, potong kuku sudah selesai, astagfirullah lupa.
Maka nggak masalah, tidak ada kafaroh. Tidak ada kafaroh, artinya tidak ada dia harus misalkan bersedekah sekian atau menyembelih apa, tidak. Dia cukup beristighfar saja, sudah cukup. Kapan tidak boleh memotong kuku ini berakhir? Sampai dia menyembelih hewannya. Sampai dia menyembelih hewannya. Mau menyembelihnya di hari pertama, mau menyembelihnya di hari kedua, atau ketiga, atau keempat. Yang penting sampai dia menyembelih hewan. Kalau seandainya dia menyembelih di tanggal 12, berarti motong kukunya tidak boleh sampai tanggal 12. Seperti itu. Insya Allah bisa dipahami Pak G. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Adab saat menyembelih hewan kurban. Kita itu Pak, Masya Allah, sebagai seorang muslim, tidak hanya berperi kemanusiaan Pak G, tapi juga berperi kehewanan juga. Ya kan? Bukan berarti hewan itu kita perlakukan dengan semena-mena. Tidak melihat perasaannya, tidak memperhatikan kesehatannya, tidak. Kita diajarkan oleh syariat yang hanif ini, Pak, bagaimana berlaku baik kepada hewan. Apalagi hewan ini mau kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita, terutama orang-orang yang berkecimpung dalam dunia penyembelihan atau kaum muslimin secara umum, harus memperhatikan adab-adab dalam menyembelih. Di antaranya adalah memperlakukan hewan itu dengan lembut, bukan dengan kasar. Gueret, kemengi. Dilarang Pak, misalnya kambing nggak mau nggak mau nurut, dilarang. Ya nggak seperti itu. Pokoknya gimana caranya biar mau, tapi dengan cara yang lembut. Kalau dengan lembut tidak bisa, ya tingkatkan kekuatannya, tapi jangan langsung kekuatan level 100, misalkan gueret sekencang itu. Kalau bisa, kalau nggak bisa level 20 kekuatannya, ya level 25 misalkan. Yang penting bertahap secara sedikit demi sedikit. Tidak boleh langsung kasar. Ya kan? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, asyatu in rahim taha rahimakallah. Kambing itu seandainya ketika engkau menyembelih, engkau berlaku lembut kepada dia, engkau sayang kepada kambing itu, Allah juga akan berlaku lembut kepada engkau. Allah juga akan menyayangi. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah marah. Sayyidina Umar itu pernah marah, Pak. Kapan? Ketika melihat seorang mau menyembelih kambing tapi lenggeret wedhus apa? Sekemeng geret nanti dilarak-larak. Ya kan? Beliau marah kepada orang tersebut. Baik. Di antara juga adab ketika menyembelih itu, pastikan pisaunya itu tajam. Pastikan pisaunya itu tajam, dan menajamkan pisau ternyata ada ilmunya Pak. Tidak waton asah, ternyata ada ilmunya. Dan ini termasuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik, tidak boleh menyiksa atau mencincang atau membunuh dengan memotong anggota badan satu per satu, tidak diperbolehkan seperti itu. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau mau menyembelih, pokoknya ternyata hewan juga punya perasaan. Punya perasaan. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan datang. Monggo Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan. Oke, monggo Pak Ibu. Baik. Bismillah. Kalau seandainya hewan kok cacat, tapi cacatnya bukan karena bawaan, dan cacatnya tidak terlalu parah, dan tidak ada keteledoran dalam proses
pemindahan atau transportasinya itu insya Allah tidak mengapa. Kalau seandainya tidak ada keteledoran, sudah dibawa dengan baik kok, ada satu lain hal, kemudian misalnya ngerem mendadak kok tiba-tiba kejedot kambingnya kan, rada benjut dikit atau telinganya sobek sedikit, ya kan. Insya Allah tidak mengapa yang seperti itu, ya kan. Wallahu a'lam, itu saya tahu Pak dari yang saya baca-baca. Monggo yang lain Pak, silakan. Tidak ada? Bisa menyembelih kambing itu kepalanya langsung putus. Masya Allah. Goloknya gede Pak, mantep banget. Baik, kalau seandainya menyembelih kambing kok kepalanya langsung putus, sebenarnya adabnya tidak langsung putus. Tapi kalau seandainya kecelakaan dan itu sudah memutus seluruh urat, pasti ya Pak, sudah memutus seluruh urat, mau putus kepalanya, tetap halal sembelihannya, tetap halal, tapi tidak sesuai adab. Tapi kalau seandainya itu kecelakaan, maksudnya kecelakaan tidak sengaja langsung putus, maka tidak mengapa. Tapi kalau kambing, insya Allah jarang, apalagi sapi Pak. Ayam yang sering, ya Pak, ayam kota, karena dagingnya apa? Getas, apa bahasanya? Dagingnya itu gampang putus lah Pak, empuk. Kalau ayam kampung, insya Allah lebih kuat. Tapi tetap bisa tetap halal, karena memenuhi syarat penyembelihan hewan. Allahu ta'ala alam. Mau Pak, yang lainnya silakan. Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Tidak dipaksa Pak. Semoga yang di sini para jamaah kaum muslimin dan muslimah diberikan kemudahan untuk berkorban. Amin. Diberikan keikhlasan, ya kan? Karena yang diterima itu yang ikhlas, bukan dari hati yang terpaksa atau dari hati yang nggak enak kalau nggak kurban. Biasanya kurban, orang kurban orang enak. Ya kan? Yang diterima adalah dari keikhlasan dan ketakwaan kita. Allah mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan fisik hewan kurbannya, bukan. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan yang ada dalam diri kita. Baik, kita akhiri pengajian kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan mendatang dengan melanjutkan beberapa hal yang masih berkaitan dengan adab-adab dalam menyembelih hewan kurban. Lanjutkan dengan pembahasan yang lainnya. Insya Allah satu pertemuan lagi selesai pembahasan itu atau pembahasan fikih kurban kita. Semoga Allah mudahkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.